Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Kembali bersama saya Mutia Erlison dalam Sapa Aceh. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan Kanduri Jazz, musikal berkelas kembali hadir. Nah, saudara, Kanduri Jazz ini akan kembali diselenggarakan di Banda Aceh dalam rangka memperingati International Jazz Day, sekaligus merayakan 20 tahun perdamaian Aceh. Setelah sukses digelar pada tahun 2008, 2010, dan 2011, Kanduri Jazz kembali hadir sebagai ruang ekspresi bagi para penikmat musik jazz. Dengan menghadirkan nuansa musikal yang elegan dan berkelas di tengah semangat damai yang terus tumbuh di tanah rencong. Nah saudara, ajang ini tidak hanya memperkaya ragam musik di Aceh, tetapi juga memperkuat posisi Banda Aceh sebagai tuan rumah bagi pertunjukan musik bertaraf internasional. Nah, hadir di tengah-tengah kita yaitu ada Bang Momo, yang juga sebagai musisi legend di Aceh, Bang Moriza Taher. Kira-kira bagaimana kabarnya, Bang? Baik, baik sekali. Dan juga di sini ada Bang Uzair, dan tentunya juga sebagai founder dari Kanduri Musik Jazz. Nah, kira-kira bagaimana, Bang, kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik sekali. Semangat tentunya ya. Nah, mungkin sebagai pertanyaan pembukaan nih, Pak. Kira-kira bagaimana yang melatar belakangi untuk bisa diadakannya Kanduri Jazz 2025 ini? Ya, portofolio kita sebenarnya udah lama. Kita udah berapa kali menyelenggarakan Kanduri Jazz. Pertama kali bareng Bang Momo kita menggelar Kanduri Jazz tahun 2003. Kemudian setelah tsunami, bahkan mendatangkan musisi-musisi seperti Utali Komahwa, kemudian Luji Band dari Belanda, dan beberapa event juga sangat antusias disambut oleh penonton kita, penggemar jazz di Aceh. Maka tahun ini kita bersemangat untuk setelah sekian lama vakum, ada momentum setelah ditetapkan 30 April sebagai International Jazz Day oleh UNESCO pada tahun 2011. Sebenarnya sudah lama, tapi kita melihat momentum tahun ini, inilah kesempatan kita untuk kembali bisa menghadirkan Kanduri Jazz, dan insya Allah ini menjadi titik awal untuk setiap tahun ke depan kita akan terus menggelar Kanduri Jazz di 30 April dalam rangka International Jazz Day. Wah, luar biasa sekali. Nah, kira-kira bagaimana antusiasme dari masyarakat? Apakah masyarakat ini sangatlah antusias untuk bisa ikut berpartisipasi, untuk bisa bergabung dalam International Jazz Day 2025 ini, Bang? Ya, dari pengalaman kita berapa kali menggelar Kanduri Jazz ya, itu luar biasa antusiasme penontonnya. Tiket yang kita sempat jual juga habis, dan bersemangat para penggemar jazz yang hadir. Bahkan waktu itu tahun 2011 kita membentuk namanya Aceh Jazz Community. Jadi anggotanya sudah mencapai 300-400 orang. Nah, tapi ini sekian lama kita vakum, makanya tahun ini menjadi awal kita untuk menghidupkan kembali konsernya dan juga komunitas jazz, penggemar jazznya, Aceh Jazz Community. Nah, dari beberapa yang sudah kita interaksi ya di Instagram kita misalnya, itu luar biasa antusiasmenya, karena banyak yang mention kita ataupun mengirimkan pesan di inbox kita dari berbagai kota di Banda Aceh yang menanyakan kapan bisa beli tiketnya, kapan acaranya, dan sebagainya. Wah, luar biasa sekali. Nah, berbicara tentang antusiasme masyarakat, terutama anak muda, kira-kira menurut Bang Momo sendiri, bagaimana antusiasme dari anak muda yang tidak hanya mereka menikmati musik, tapi juga ingin mengasah diri, mengasah bakat yang ada di dalam diri mereka? Pertama, ini menarik ya, karena biasanya kan kalau jazz itu asosiasinya musiknya orang tua. Iya. Nah, gitu ya. Ternyata mungkin karena berbagai jenis platform streaming sekarang, jadi lagu-lagu jazz itu kan mudah diakses. Iya. Ada dari macam-macam, ada YouTube, Spotify, segala macam. Kalau dulu itu orang mau dengar itu kan harus beli kaset dulu ya. Nah, sekarang misal penasaran, kita tinggal cari aja playlist tertentu. Dan kalau dicari sekarang misal playlist misal jazz itu banyak yang udah disusun, itu rata-rata memang lagunya enak ya. Jadi akhirnya misal waktu saya tawarin beberapa penyanyi muda, itu maksud saya muda itu bukan cuma umur 20-an, tapi mulai dari yang belasan. Belasan tahun. Dari teenager juga mereka udah mulai malah ada yang kelas 6 SD segala macam gitu kan. Begitu saya tawarin, ini
tahu lagu ini nggak? Oh tahu om, katanya gitu. Salut juga, maksudnya apa? Mereka, ya tahu. pengetahuan mereka tentang musik lama itu ada. Iya, jadi karena dia hobi musik, mungkin dia suka nyari kan, browsing kemana, kepingin tahu. Dan jazz itu nggak begitu asing, terutama bagi yang saya jumpai, anak-anak muda yang saya jumpai. Jadi ketika ditawarin, mereka malah milih lagunya sendiri. Om, bawain lagu inilah, bawain lagu itulah, kayak gitu. Berarti kecintaan musik terhadap anak muda juga tidak terlepas dari musik-musik lawas berarti ya? Betul. Nah, kira-kira hal tersebut apakah akan terus digaungkan gitu Om, atau bagaimana? Pasti. Kalau kita lihat ini perkembangan gaya musik, ya. Misal musik yang akhir-akhir ini, dia kayaknya kembali ke tahun 80-an, dan waktu tahun 80-an itu banyak smooth jazz. Jazz yang chordnya asik, nyanyinya juga gampang. Tapi mungkin barangkali ya kalau kita mundur lagi ke tahun 20-an, itu memang betul-betul tua, memang dari tahunnya aja itu udah 100 tahun yang lalu gitu kan. Tapi bisa kita kembali ke 40 tahun lalu, 50 tahun yang lalu, itu sebenarnya gairah musiknya sama kayak sekarang. Yang bedanya cuma bunyinya karena teknologi. Sekarang kan teknologi suara-suara lebih jernih. Nah, kayak gitu. Tapi model musiknya ya sama. Karena ada perputaran itu lagi. Jadi misal sekarang kita gaungkan lagi misal smooth jazz itu, terutama yang salah satu genrenya itu kan, itu nggak begitu susah. Karena banyak penyanyi-penyanyi yang baru-baru keluar yang Indonesia sekarang itu juga alirannya berbau-bau jazz masa itu. Jadi pada dasarnya memang musik yang punya lawas itu sebenarnya lebih menarik sih. Karena dari kami yang Gen Z pun lebih suka lebih berkualitas dan juga lebih easy listening. Jadi selain enak didengar, enak dihafal, kalau musik dari tahun kami sekarang lebih ke mengikuti perkembangan zaman aja. Jadi ketika sudah lewat, sudah tidak zamannya lagi, ya udah kami udah melupakan. Tapi kalau musik lawas itu memang lebih easy listening aja sih. Kalau lebih enak didengar ya? Iya, lebih enak didengar. Gitu. Ada yang suka yang lawas, ada juga suka yang sekarang. Sebenarnya kalau musik itu enak nggak enak itu tergantung sudut pandang kita, cara kita dengar gitu ya. Berarti mungkin Tia suka jazz juga makanya. Iya, kurang lebih ya. Oke, baik. Sebentar lagi kita akan berbicara mengenai fokus event yang ada di Aceh. Apakah dalam rangka memperingati International Jazz Day ini hanya berfokus pada musik saja? Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Baik, saudara, kembali bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Tentunya kita masih akan membahas terkait dengan fokus event yang ada di Aceh ini dalam rangka untuk memperingati International Jazz Day 2025. Apakah hanya seputar musik saja atau mungkin ada keterkaitannya dengan bidang-bidang lain? Bagaimana Bang Zair? Ya, sebenarnya jazz ini bukan hanya genre musik ya, tapi dia juga simbol dari kebebasan, keberagaman, persatuan, dan menjadi alat untuk diplomasi kebudayaan. Jadi karena itu lebih luas. Nah, jadi momentum kita bikin konser ini juga banyak hal yang melalui latar belakangnya. Salah satunya adalah karena tahun ini juga tahun peringatan perdamaian Aceh, 20 tahun, ya kita jazz itu bagian yang membawa pesan-pesan perdamaian. Jadi persatuan, perdamaian itu adalah bagian dari filosofi jazz itu sendiri. Nah, itu karena itu menjadi gairah kita untuk menggelar acara ini, salah satunya.
Wah, luar biasa sekali. Lalu bagaimana cara, metode ataupun penyampaian pesan-pesan melalui musik itu? Apakah nanti akan dibawakan langsung oleh musisi-musisi yang ada di Aceh, atau mungkin nanti akan ada kolaborasi dengan musisi luar? Ya, kita dalam event tahun ini kita mendatangkan musisi dari Jakarta dan juga musisi Aceh. Itu akan tampil bersama, akan membawakan banyak lagu, musik. Selain menghadirkan lagu-lagu dari bagian dunia yang lain, kita juga mengetengahkan lagu-lagu Aceh juga dari beberapa daerah lain. Jadi ini semacam perpaduan budaya, dialog budaya dan sebagainya gitu. Jadi ada jazz itu bagian dari diplomasi kebudayaan, karena itu interaksi antar musisi baik itu nasional ataupun di Jakarta ataupun Aceh itu terjalin di pentas itu nantinya. Berarti tentunya kita berharap untuk bisa terjalin dengan seimbang dan juga balance ya. Nah, lalu bagaimana sejauh apa keterlibatan dari musisi-musisi yang ada di Aceh untuk bisa berkolaborasi dengan musisi yang ada di luar? Apakah nanti mungkin akan ada sesi khususnya mereka akan bernyanyi bersama atau bagaimana itu? Ya, nanti teknisnya Bang Momo mungkin akan lebih jelaskan ya. Tapi memang agenda kita bisa dalam satu pentas bisa menghadirkan banyak musisi Jakarta, Aceh, bahkan mungkin di tahun ke depan dari berbagai negara lain. Karena pada momen International Jazz Day ini, 30 April itu diadakan konser di lebih dari 190 negara. Oh, berarti nggak cuma di Aceh? Nggak cuma di Aceh. Dan kita, Aceh menjadi salah satu kota, di Indonesia hanya ada 2 kota, Makassar dan Aceh, yang menyelenggarakan konser jazz pada 30 April. Sementara di belahan dunia lain itu ada lebih 190 negara dengan banyak kota yang menyelenggarakan. Host city-nya adalah Abu Dhabi. Jadi di Abu Dhabi akan diadakan konser yang besar, menghadirkan banyak musisi dari berbagai negara. Tapi secara serentak di berbagai negara itu diadakan konser. Jadi ini betul-betul sebuah kebanggaan ya. Bagian dari masyarakat dunia kita menyelenggarakan acara ini serentak bersamaan. Luar biasa sekali saudara, jadi kita patut berbangga bahwasanya Aceh menjadi salah satu partisipatif dari pelaksanaan International Jazz Day 2025. Nah, selain daripada itu, kira-kira bagaimana antusiasme masyarakat dan juga keterkaitannya penyelenggaraan International Jazz Day ini dengan pemerintah, Bang Momo? Kalau antusiasme masyarakat, kalau kita lihat dari sejarahnya Kanduri Jazz yang pertama tahun 2003, ada satu pengalaman unik pas tahun 2003. Saya ketemu ada kenalan saya, dia bilang, kemarin tuh saya dengar ada bikin Kanduri Jazz ya, dia bilang. Terus kenapa nggak kasih tahu, dia bilang. Jadi dia marah karena dia kelewatan gitu, kayak gitu kan. Nah, sebenarnya ada kasih tahu gitu. Mungkin dia nggak sampai tahu ini pengumumannya gitu ya, nggak seperti sekarang. Itu salah satu contoh. Terus kalau yang tahun-tahun berikutnya, tahun 2008 tuh tiket habis, malah penonton berdiri karena datang ke tempat maksa masuk, akhirnya kita kasih masuk gitu kan, walaupun tiket dengan istilahnya bangku tempel. Itu. Dan yang berikutnya juga selalu kayaknya ada kerinduan. Apa mungkin karena itu jarang, saya nggak tahu juga itu kenapa. Iya, bisa jadi ya. Sejauh pengalaman kita buat, alhamdulillah itu antusias tinggi sekali. Antusiasme tinggi dari masyarakat. Lalu bagaimana tantangan yang dihadapi? Apakah dari tantangan eksternal ataupun internal? Kita bahas yang internal dulu. Bagaimana perizinan dari pemerintah dan juga dari partisipatif publik yang ada di Aceh untuk bisa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kanduri Jazz 2025 ini, Bang? Ya, tentu perizinan sudah ada mekanismenya ya. Kita akan mengikuti SOP seperti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, tentang kendala internal ataupun tantangannya, sebenarnya karena ini sudah lama vakum, kita mulai lagi. Kita butuh satu portofolio baru untuk bisa beranjak di tahun-tahun ke depan. Bahkan kita mengagendakan ini adalah titik awal agar bisa di tahun-tahun mendatang ada musisi kita yang bisa tampil di pentas-pentas dunia di mana jazz diadakan. Jadi di berbagai negara lain kita bisa bawa
posisi kita untuk pentas di sana, dan itu bagian dari diplomasi kebudayaan bahwa inilah duta dari Aceh. Kita akan main musik Aceh tapi dengan cara jazz mungkin. Itu salah satu. Jadi memperkenalkan juga. Memperkenalkan budaya Aceh melalui musik gitu ya. Ya, memperkenalkan musik Aceh, etnik Budaya Aceh juga. Ya, ke pentas-pentas di mana jazz diadakan. Itu menjadi obsesi kita. Jadi karena itu ini bukan sekedar konser hari ini, tapi kita punya agenda untuk jangka panjang. Oke, luar biasa sekali. Nah, saudara, sebentar lagi kita akan juga membahas terkait dengan tantangan eksternal apa yang dihadapi untuk bisa menyelenggarakan Kanduri Jazz 2025 ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Baik saudara, kembali bersama saya Mutia Fathia Erlison dalam Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan pelaksanaan Kanduri Jazz 2025. Tentunya tantangan apa sih yang dihadapi, terutama bagian eksternalnya untuk bisa mengadakan Kanduri Jazz 2025 ini, Bang? Ya memang karena tahun ini mungkin paceklik ya, jadi untuk dapat sponsor kita agak sulit tahun ini ya. Tapi mudah-mudahan tahun depan akan lebih mudah. Jadi karena itu kembali ke konsep Kanduri, memang banyak kontribusi bareng-bareng, kerja bareng yang membuat acara ini insya Allah bisa terwujud tanpa dukungan yang terlalu besar dari sponsor. Tapi tentunya ini juga menjadi sebuah pengharapan ya kepada pemerintah untuk bisa terlibat penuh mendukung acara terlaksananya Kanduri Jazz 2025. Ya, kita harapkan ini menjadi kalender event wisatanya pemerintah Aceh. Karena kita memang akan menyelenggarakan setiap tahun insya Allah di 30 April. Jadi sudah rutin setiap tahun, kita harapkan bisa masuk kalender wisata pemerintah Aceh. Kira-kira bagaimana, sejauh apa gitu untuk persiapan dalam rangka memperingati International Jazz Day 2025? Bang Momo mungkin sudah mempersiapkan Jawabannya? performance. Oh, boleh, Ya, boleh. Gimana silakan. kalau untuk Bang Momo sendiri? Sejauh apa sih persiapan untuk pelaksanaan Kanduri Jazz 2025? Ya, pertama kita mau menambahkan, bukan mau menggeser persepsi bahwa jazz itu musiknya orang tua, tapi kita mau menambahkan itu juga dari tua, muda, dan anak-anak. Untuk itu kan makanya kita akan libatkan misal dari Sekolah Musik Moriza, di situ banyak penyanyi-penyanyi yang muda, itu beberapa orang kita ajak terlibat. Untuk kawan-kawan yang selama ini juga bermain jazz di Banda Aceh, kita libatkan bermain bersama-sama dari penyanyi dan pemusik. Untuk acaranya sendiri itu ada beberapa segmen gitu. Nanti ada segmen yang kita bawakan lagu-lagu jazz standar. Jazz standar tuh maksudnya memang itu lagu jazz yang diakui, memang itu lagu jazz, bukan lagu pop yang dijazzkan atau lagu Tapi yang murni jazz. yang murni jazz, nah oke. gitu. Yang uniknya itu nanti yang lagu-lagu murni jazz itu dibawakan oleh semua umur, enggak cuma yang dewasa atau senior. Karena kita mau menghapus stigma bahwa jazz itu musik yang eksklusif, ya gitu kan. Bahwa ini adalah musik semua orang. Karena ada anggapan seperti itu ya, ya, mungkin. anggapan musik jazz itu adalah dianggap sebagai musik yang eksklusif, padahal dasarnya adalah inklusif gitu, semua orang bisa Betul, gitu. merasakannya. Kalau ada yang menganggap musik jazz itu susah, betul, banyak musik jazz yang susah. Banyak juga yang musik jazz yang asik dan bisa dibawain semua orang tuh banyak. Imbang-imbang itu sebenarnya. Iya, Kayak gitu. benar-benar. Terus untuk penampilan segmen berikutnya itu ada segmen musik etnik. Nah, ada garapan baru, musik etnik Aceh, juga ya betul, musik etnik Aceh, juga nanti ada buat lagu daerah lain, lagu-lagu daerah. Tidak hanya daerah Aceh. Ya, bukan, gitu. Kita konsepnya itu kan dari Sabang sampai Merauke. Mungkin di depan mungkin kita ada. Kalau tahun ini kita cuma bisa ngundang musisi dari Jakarta, mungkin besok mungkin ke depan mungkin dari Palembang, dari Medan atau dari berbagai provinsi.
Berarti lebih kepada konsep budaya Nusantara. Betul, betul. Oh, oke. Jadi Luar nanti biasa. mungkin kita minta yang datang dari berbagai provinsi itu mereka mengemas musik tradisi mereka dalam kemasan jazz. Nah, kayak gitu. Sebagai semangatnya gitu. Dan yang terakhir ada lagi yang penampilan khusus musisi dari bintang tamu yang dari Jakarta. Mereka akan membawakan materi mereka khusus. Oh, berarti kalau kita berbicara tentang penyelenggaraan event dan juga terkait dengan Kanduri Jazz 2025 ini, apakah ada perbedaan antara penyelenggaraan Kanduri Jazz di tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya? Apakah ada gebrakan baru atau sama saja gitu? Karena sudah ditetapkan sebagai International Jazz Day 2025 dan juga Hari Perdamaian Aceh. Kira-kira bagaimana tuh, Bang? Perbedaannya di penambahan segmen ya gitu. Kalau yang lain masih tetap sama. Kita tambah segmen dan memperluas ini jangkauan usia penampil. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin ada kriteria usia tertentu. Kalau di tahun ini dulu mungkin dari dewasa dan anak muda aja. Sekarang remaja dan anak-anak juga ada. Juga ada. Nah, gitu. Wah, luar biasa. Pasti ya, antusiasme masyarakat lebih besar lagi dan juga jumlahnya lebih banyak lagi. Nah, selain daripada itu, kira-kira untuk penyelenggaraan acara sendiri, apakah ada hal yang harus dibenahi untuk Bang Uzair? Saya kira dukungan untuk acara kita sini luar biasa ya, terutama dari musisi Jakarta seperti Dwiki Darmawan, Agam Hamzah, Adi Darmawan, Budi Haryono. Mereka adalah musisi-musisi jazz legendaris dari Dengkot Jazz yang memberikan support untuk acara kita. Jadi mereka akan hadir, Agam Hamzah, Adi Darmawan, dan Budi Haryono hadir langsung di kesempatan Kanduri Jazz ini. Dan Dwiki Darmawan akan mengirimkan video eksklusif yang hanya direkam diproduksi untuk event Kanduri Jazz. Khusus untuk Kanduri Jazz? Kanduri Jazz akan tayang di LED panggung nantinya. Wow. Nah, selain itu juga Agam Hamzah, Adi Darmawan, dan Budi Haryono akan membuka klinik musik. Jadi sehari sebelum event, itu akan kita buka klinik musik untuk musisi-musisi kita di Aceh yang berminat untuk ikut kelas gitar, kelas bass, dan kelas drum. Kira-kira penyelenggaraan klinik musiknya itu nanti akan diselenggarakan kapan dan di mana itu, Bang? Kita rencanakan di 29 April malam di Hermes Hotel juga. Di Hermes Hotel. Nah, untuk itu terbuka untuk musisi untuk nanti bisa registrasi. Oh, oke. Berbicara tentang registrasi dan juga pendaftaran, kira-kira di mana dan kapan nih supaya anak-anak muda juga pada antusias ingin membeli tiketnya? Ya, untuk registrasi bisa dilihat di IG Kanduri Jazz, Instagram Kanduri Jazz. Begitu juga untuk informasi eventnya, tiket dan lain-lain itu di Instagram Kanduri Jazz, juga di Radio Antero, di Hermes Hotel, dan juga di Kompas TV Aceh nanti. Wah, luar biasa sekali. Nah, jangan lupa buat para saudara dan juga para pemirsa di rumah untuk bisa datang dan juga ikut hadiri perayaan International Jazz Day ke 20 tahun perdamaian Aceh dan juga Kanduri Jazz 2025 yang tiketnya itu bisa dibeli di Radio Antero Aceh dan Antero FM. Antero FM dan juga ada di Hermes Palace Hotel Banda Aceh. Nah, selain daripada itu kita berbicara sudah tentang keterlibatan dari pemerintah dan juga antusiasme masyarakat. Kita juga mau tahu nih pesan-pesan untuk para anak muda terkait dengan minatnya untuk musik jazz dari Bang Momo dan juga dari Bang Uzair. Dari Bang Momo dulu deh. Kalau saya sendiri melihat musik jazz itu kan tempat berekspresi bebas tapi bertanggung jawab gitu. Jadi saya mengajak misal anak-anak muda, generasi muda mempelajari jazz karena di situ bisa membuat kita lebih terbuka dan lebih berani berekspresi. Wow, gitu. Luar biasa. Jadi ajakannya untuk anak muda supaya tetap mendengarkan musik jazz itu sendiri ya, Bang? Mendengarkan, kalau mendengarkan pasif, kalau bisa memainkan atau menyanyikan langsung aja. Dan juga jangan lupa belajar di rumah sekolah musik Moritza School karena di situ nanti akan diasah bakat kita tidak hanya dari suara tetapi juga dari skill bermusik. Nah, kira-kira untuk Bang Uzair sendiri gimana pesan-pesannya untuk para anak muda supaya terus melestarikan musik jazz? Ya, kita harap berpartisipasi menonton konser
Kanduri Jazz tahun ini, karena tahun-tahun ke depan obsesi kita adalah menyelenggarakan festival, sehingga banyak venue di mana partisipan juga kita harapkan lebih banyak, termasuk ada space untuk anak-anak muda berekspresi, memainkan musik jazz cara mereka. Wah, luar biasa sekali. Nah, jadi begitu ya saudara, kita sudah mendengarkan langsung untuk bisa datang dan juga saksikan pada Kanduri Jazz 2025 sekaligus dengan peringatan 20 tahun perdamaian Aceh. Nah, saudara, informasi tadi sebagai penutup dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bang Momo dan juga Bang Uzair atas informasinya yang sangat luar biasa sekali. Saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Sapa Aceh hari ini. Anda dapat menyimak tayangan Sapa Aceh setiap Senin dan Kamis pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, serta siaran via channel YouTube di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Mutia Fatia Erlisan mewakili tim redaksi, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke.